di negeri ini. Siapa yang bisa memahami bahasa suatu kaum, bahasa suatu bangsa, maka dia akan selamat dari tipu daya. Mungkin anti China di Indonesia ini masih disebabkan karena kita belum bisa mengenal Tiongkok dan Tionghoa dengan lebih baik, karena kita belum bisa menguasai bahasanya. Sehingga saya rasa Confucius punya satu perkataan yang sangat bagus di dalam kitabnya yang namanya Lunya. Confucius bilang begini, Iwan Iyo, Iyo Furan. Kita ini mesti menggunakan bahasa, kita ini mesti menggunakan budaya untuk bisa mengenal satu sama lain, untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa menjalin persahabatan. Dan dengan menjalin persahabatan, kita akan bisa mencintai satu sama lain. Maka betul juga apa yang dikatakan dalam pepatah Indonesia, kita tak kenal maka tidak akan sayang. Dan untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling memahami, 语言是一个非常重要的一个部分。 Bahasa menurut saya adalah pintu yang paling penting untuk bisa kita buka, Bapak Ibu sekalian. Lalu, apakah cukup hanya dengan belajar bahasanya saja? 我觉得 kalau menurut saya masih belum cukup. 为什么？因为中文是一个博大精深的语言。 Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang sangat dalam maknanya, penuh dengan filosofi kehidupan. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan jajaran pengurus di Universitas Majung, menyampaikan kekhawatirannya degradasi moral yang ada di Indonesia ini. Banyak sekali mungkin orang-orang pintar, tapi belum tentu punya moral. Dan dalam ajaran Tiongkok klasik, dengan belajar bahasa Mandarin, ajaran Tiongkok klasik sangat menekankan pentingnya moral. Bagaimana yang muda harus hormat kepada yang tua, bagaimana murid harus hormat kepada guru, bagaimana rakyat harus hormat kepada pemimpin, bagaimana pemimpin harus mengayomi rakyatnya. Itu diajarkan dengan sangat detail sekali dalam filosofi khususnya filosofi Tiongkok klasik. Itu paling tidak mengapa kita harus belajar bahasa Mandarin dalam kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, di Tiongkok sana, saya pada tahun 2019 yang lalu sempat mendirikan jurusan bahasa Indonesia di salah satu kampus di Tiongkok, dan sekarang sudah menjamur jurusan-jurusan bahasa Indonesia yang dibuka di kampus-kampus Tiongkok, baik di Beijing, di Shanghai, di Guangzhou, dan tempat-tempat lainnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang Tiongkok sekarang dipersiapkan diri oleh pemerintahnya untuk bisa mengenal lebih dalam tentang Indonesia. Masa kita sebagai negara yang hanya berbatasan lautan dengan Tiongkok tidak mau belajar bahasanya, di mana Tiongkok sedang maju-maju pesatnya? Mungkin kalau kita tidak mau ini, jangan salahkan kalau nanti misalnya makin banyak investor yang datang ke Indonesia dari Tiongkok, malah bukan orang Indonesia yang dipakai, tapi orang-orang Tiongkok yang sudah bisa memahami bahasa Indonesia, mungkin sama dengan orang kita. Itu yang menurut saya barangkali layak untuk direnungkan, barangkali layak untuk digalakkan pembelajaran bahasa, budaya, dan syukur-syukur apapun yang terkait dengan Tiongkok di Majung Kasih ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Tentu enggak, Bu. Ini lagi ngerikit. Kalau saya bisa megang mobil sih gantian, Bu. Ucapin 4 hal ini setiap hari. Tempatnya si Akem, kamu nggak belajar, harusnya belajar. Nggak sempet. Aku adalah orang yang sangat beruntung. Aku bisa melalui semua hal dengan mudah. Semua hal yang aku lakuin selalu berhasil. Dunia ini selalu mendukungku dalam segala hal. Ucapin 4 hal ini setiap hari dan hidup kamu pasti akan berubah. Aku adalah orang yang sangat beruntung. Aku bisa melalui semua hal dengan mudah. Semua hal yang aku lakuin selalu berhasil. Dunia ini selalu mendukungku dalam segala hal. Ucapin 4 hal ini setiap hari dan hidup
aku pasti akan berubah.